Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Utami. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fatika Sari. Kami dari Prodi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Di sini kami akan melaksanakan praktikum anatomi fisiologi terkait sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari sel. Sel ini terdiri dari mitokondria yang berperan pada respirasi sel. Kemudian ada valves untuk mengangkut RNA pembawa pesan atau mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Yang ketiga ada sentriol untuk pembelahan sel. Selanjutnya ada lisosom, mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam baik secara pinositosis atau fagositosis. Yang kelima ada mikrotubul untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Lalu ada vesikel, yaitu lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel. Lalu ada badan Golgi untuk menghasilkan sekret berupa butiran getah, lisosom primer, menyimpan protein dan enzim. Yang kedelapan ada sitosol, yaitu tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti sintesis protein, sintesis asam, dan glikolisis. Yang kesembilan ada membran plasma, yaitu untuk melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang ke-10 ada mikrofilamen, berperan dalam membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk 30 kontraksi sel-sel otot. Yang ke-11 ada retikulum endoplasma untuk transportasi zat yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. RE ini terdiri dari dua, yaitu RE kasar untuk berperan dalam sintesis protein. Yang kedua ada RE halus untuk sintesis lipid, kolesterol, dan hormon steroid. Yang ke-12 ada nukleus untuk melindungi DNA dan mengatur seluruh kegiatan organel-organel dalam sel. Selanjutnya ada porinukleus sebagai pintu masuk untuk masuk keluarnya RNA dan protein. Yang ke-14 ada ribosom, tempat sintesis protein. Ribosom ini terbagi menjadi dua, yaitu ribosom bebas untuk mensintesis protein yang digunakan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel itu sendiri. Lalu ribosom terikat untuk mensintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel melalui organel yang mempunyai fungsi sekresi. Yang ke-15 ada periksisom untuk menguraikan peroksida yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen. Selanjutnya ada sel darah merah. Sel darah merah ini dalam fungsinya untuk transportasi. Sel darah merah bertanggung jawab untuk mengangkut bahan-bahan, molekul, dan nutrisi penting ke dan dari sel-sel yang membentuk tubuh kita. Untuk yang selanjutnya ada sel darah putih. Yang pertama ada monosit yang berfungsi untuk memfagosit dan mencerna bahan asing beserta jaringan yang mati. Yang kedua ada eosinofil, berfungsi menetralisir adanya bahan-bahan toksik. Yang ketiga ada basofil, berfungsi sebagai mediator untuk aktivitas pendarahan dan alergi. Yang keempat ada limfosit, bertugas sebagai sistem pertahanan dalam tubuh. Yang kelima ada neutrofil, berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme dengan proses fagositosis. Yang terakhir ada sel pembuahan. Yang pertama ada membran sel, berfungsi mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel dan melindungi sel. Yang kedua ada pronukleus pria, berfungsi untuk menghasilkan selubung nukleus kontinu yang mengelilingi nukleus zigot. Yang ketiga ada nukleus, berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel. Yang keempat ada pronukleus perempuan, berfungsi untuk proses pembuahan. Yang kelima ada ruang perivitelin, berfungsi memungkinkan pergerakan embrio selama proses perkembangan sampai menetas. Yang keenam ada ovum, berfungsi untuk memastikan sel kromosom tersebut berada dalam lingkungan yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Yang ketujuh ada zona pellucida, berfungsi sebagai lapis penting yang menentukan status kesehatan embrio atau sebagai barrier terhadap cemaran atau infeksi agen-agen penyakit menular sebelum keluarnya embrio dari zona pellucida atau hatching. Yang kedelapan ada corona radiata,
menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, melindunginya saat berjalan menuju tuba Fallopi. Yang terakhir ada sperma berfungsi untuk terjadinya pembuahan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.